Ini menjelaskan tentang manajemen proyek bab 9, kesimpulan manajemen proyek, definisi manajemen proyek, konsep dalam manajemen proyek, organisasi dalam manajemen proyek, pelaksanaan proyek, dan penyelesaian proyek. Definisi manajemen proyek. Kata manajemen masih kita pakai lafal kata aslinya, manajemen, yang artinya wadah untuk proses ketatalaksanaan menurut Encyclopedia of the Socialization, atau kata lain menurut H. Kerzener. Manajemen proyek adalah merencanakan, menyusun organisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek. Manajemen proyek merupakan salah satu perencanaan berorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Konsep manajemen proyek. Maka dari itu, konsep manajemen proyek meliputi proyek merupakan sesuatu kegiatan yang sifatnya sementara dengan tujuan tertentu dan memanfaatkan sumber-sumber daya. Manajemen proyek adalah proses mencapai tujuan proyek dalam suatu wadah tertentu. Manajemen proyek meliputi langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek. Kendala atau hambatan proyek adalah spesialisasi kerja, jadwal waktu, dan dana. Bentuk organisasi atau wadah yang dimaksud dalam manajemen proyek adalah organisasi, posisional, koordinator, gugus tugas, task force, dan metrik. Langkah-langkah berikut yang harus dilakukan orang untuk dapat memasuki atau menguasai manajemen proyek meliputi: 1. Orang tersebut harus mampu untuk menganalisa kesempatan berusaha yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk proyek dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ada, dorongan yang ada, kemungkinan efisiensi, kemudahan barang-barang, modal, dan bahan mentah lainnya. 2. Orang tersebut harus mampu menghayati karakteristik atau sifat dan batasan proyek sebelum mengambil keputusan suatu proyek. 3. Orang tersebut harus menyadari bahwa manajemen proyek membutuhkan suatu wadah atau organisasi. Alasan pemilihan manajemen proyek. 1. Tingkat kesulitan dalam tugas-tugas yang diperintahkan meningkat. 2. Cepatnya perkembangan teknik baik teori maupun praktek. 3. Biaya meningkat, lamanya bisa dipakai suatu barang menurun dan hilangnya nilai suatu barang. 4. Resiko dan biaya proyek di masa datang dapat turun. Dalam bab 6 kita menjelaskan dalam pelaksanaan proyek ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pengetahuan perencanaan dan pengawasan atau secara mutlak diperlukan. 2. Pengetahuan organisasi, pengarahan, dan koordinasi, atau juga mempelancarkan pelaksanaan proyek tersebut. Dalam halaman tabel 7 kita menjelaskan dalam pelaksanaan proyek organisasi terdiri dari beberapa bagian, yaitu organisasi fungsional, 2. organisasi proyek, 3. organisasi metrik, dan 4. organisasi usaha. Di sini kita menjelaskan bagaimana cara kita menguasai pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin. Organisasi bermula dari organisasi fungsional. Organisasi metrik biasanya diciptakan orang dengan memperhatikan kebaikan organisasi fungsional dan organisasi proyek. Yang 4, organisasi usaha, jenis organisasi yang biasa dipakai dalam perusahaan besar di mana sering munculnya proyek penelitian dan pengembangan produk ke depan. Halaman 8, bagian penyelesaian proyek. Diberi tabel ada 4: perencanaan proses, mengidentifikasi tujuan organisasi, membuat strategi mencapai tujuan itu. Yang kedua, mengorganisasi proses, menyusun kaidah-kaidah untuk melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan proses, pelaksanaan pekerjaan proyek selama masa proyek itu berlangsung atau habis. Keempat, pengawasan proses, memastikan bahwa pelaksanaan tugas aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan telah berlangsung
secara prosedur yang telah ditetapkan. Kami dari kelompok 9 dan suara dubbing kami adalah Abdurrahman Gani. Kelompok kami adalah Fatan dan Rizky Saiful Amri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.